Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Ramsi Tech. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat sebuah project yang lebih kompleks dari video-video yang sebelumnya. Di sini saya akan membuat project input dan output. Oke, langsung saja saya perlihatkan untuk skema yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, project yang sudah saya buat di Proteus dengan nama filenya itu input output. Nah, saya menggunakan Proteus 8. Di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Ada Arduino Uno, COM-PIM, LED hijau, LED kuning, sensor LM35, sensor analog, ada potensio, ada resistor, dan ini ada switch ya. Ini switch yang saya gunakan. Nah, di sini saya juga menggunakan COM-PIM untuk port serialnya. Nah, di sini komponen yang saya gunakan yaitu virtual terminal ya teman-teman. Nah, membahas lebih lanjut untuk rangkaiannya. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi rangkaian ini disuplai oleh tegangan, ini tegangan 5 volt, intinya tegangan untuk Arduino lah. Kemudian di sini ada sensor LM35 yang nanti output sensornya ini akan menjadi input analog dari Arduino Uno ini. Jadi datanya akan masuk pada pin analog 3 Arduino seperti itu. Nah, kemudian di sini ada potensio. Potensio ini memberikan input pada Arduino di pin analog A1, analog 1. Nah, kemudian di sini ada switch. Switch ini di sini saya gunakan sebagai input data ya. Nah, ini kan memberikan input pada pin digital 4 Arduino Uno. Nah, kemudian dari Arduino Uno ini akan memberikan output pada pin D3 untuk LED hijau dan output D2 untuk LED yang warna kuning. Nah, di sini saya menggunakan dua resistor di masing-masing LED-nya. Resistor pertama ini nilainya 330, hambatannya 330 ohm ya. Ini 330 ohm. Yang untuk resistor LED kuningnya juga 330 ohm. Jadi arus yang masuk akan mengalir ke ground ini. Iya teman-teman. Nah, di sini ada port COM-PIM ya. Pin COM-PIM ini ada 9, tapi yang saya gunakan di sini hanya pin RSTX untuk komunikasinya saja. Nah, jadi RSD ini terhubung pada RSD Arduino Uno. RSD akan terhubung pada RSD Arduino, kemudian RSD dari virtual terminal ini akan terhubung pada pin di 11 Arduino. Kemudian TXD-nya akan terhubung pada pin di 10 Arduino Uno. Nah, virtual terminal ini akan menampilkan bahwasannya simulasi ini sudah terkoneksi dengan link yang akan saya buat. Nah, pada COM-PIM ini teman-teman nanti bisa untuk men-setting port yang akan digunakan. Nah, seperti di sini ya. Ini saya menggunakan COM1 dengan serial komunikasinya 9600. Nanti yang teman-teman ganti hanya ini ya, komunikasi kemudian portnya. Teman-teman bisa klik OK. Oke, setelah skemanya di sini saya akan menunjukkan source code yang sudah saya buat sesuai dengan skema ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman source code yang sudah saya buat. Sebelumnya proyek ini sudah saya jalankan dan berhasil ya. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang memang benar-benar saya jelaskan. Ini ada baris halaman kedua ini yang untuk penambahan source code ini tidak berpengaruh ya pada seperti ini ya. Ini hanya judul, kontrol dan monitoring, dan ini nama saya. Nah, ini untuk ID linknya teman-teman. Nah, ini kita dapat jika kita membuat link dashboard, dan di sini ada beberapa library dari serialnya. Nah, sini sudah saya komen ya teman-teman ya. Link connected. Nah, perintah ini mengembalikan atau mensinkronisasi saat user mulai koneksi ke Blink. Jadi perintah ini cukup penting ya teman-teman untuk mensinkronkan semua data ketika kita akan mengoneksikan ke Blink. Kemudian di sini ada Blink timer. Ini merupakan Blink timer bawaan dari Blinknya. Jadi ketika kita akan memberikan perintah, di situ ada timernya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada variabel analog 1 dengan tipe data integer. Nah, di sini pembacaan nilai analog A1 teman-teman. Nah, ini merupakan pembacaan dari nilai potensio teman-teman. Jadi data potensio yang ada di analog 1 ini akan tampil ketika kita membuat dashboard nanti. Nah, akan tampil di dashboardnya itu teman-teman dengan alamat atau data streamnya nanti di V1. Kemudian kedua di sini ada
digital 1, variabel digital 1 dengan tipe data integer. Nah, di sini akan membaca data dari switch ini ya teman-teman. Nah, ini kan input dan data nih di pin D4. Nah, ini ada di pin 4 ini. Kemudian data yang digital yang terbaca tersebut akan mengaktifkan lampu LED yang ada di blink nanti teman-teman. Nah, nanti akan ada indikator lampu seperti itu. Kemudian di sini ada tipe data integer dengan variabel sensor. Nah, sensor ini di sini akan membaca nilai analog di pin analog 3 Arduino yang didapat dari sensor LM35 teman-teman. Kemudian akan di create, jadi datanya akan dikirim perintah ke blink dengan alamat data streamnya itu di V4. Nah, kemudian di sini ada perintah blink write dari V0. Nah, jadi di blink nanti itu ada ini untuk slider ya, analog dengan analog write. Jadi slider di blink itu jika dirubah maka akan bisa mengatur intensitas cahaya dari LED di pin digital 3 Arduino ini. Nah, jadi ini akan menggunakan kontrol analog dari blinknya teman-teman. Kemudian blink rate yang dengan alamat V2 ini akan memberikan perintah pada pin digital 2 Arduino menyala atau mati ya untuk LED yellow-nya dengan data digital rate, dan ini di atasnya tadi analog rate. Kemudian sini ada flash setup. Ini saya menggunakan serial komunikasinya 9600 ya teman-teman. Ini ada sedikit komen yang sudah saya buat. Ini koneksi serial di 9600 bit per detik. Kemudian di sini ada blink begin dan serial outnya. Nah, di sini ada timernya itu teman-teman ya. Nah, jadi dari Proteus ini akan mengirim data ke blink, kemudian dari blink akan mengirim data ke Proteus dengan menggunakan force compim ini teman-teman. Jadi di situ sangat berpengaruh ya untuk kayak sinyalnya itu. Dan walaupun di sini saya isi 300 ini per detik ya, kami ini per detik, ini saya buat 3 detik, jadi agar ada waktu kosong untuk biar tidak tabrakan data seperti itu teman-teman. Nah, sini ada perintah pin mode bahwa pin 2, 3 dan 4, pin 2 dan 3 ini sebagai output ya saya gunakan ini 2 dan 3 ini output Arduino. Kemudian pada pin 4 ini saya gunakan sebagai input data yang ini. Nah, kemudian pada feed loop ini akan dijalankan blink dan timernya seperti itu teman-teman. Oke, setelah ini kita masuk ke blink cloud-nya untuk membuat dashboard blink-nya ya teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman tampilan dari blink cloud-nya. Jadi teman-teman pada web browsernya masing-masing itu tinggal ketik saja blink.cloud. Nanti akan tampil sebuah layout seperti ini ya. Setelah teman-teman daftar dulu tentunya akun teman-teman ya. Kemudian teman-teman langsung saja masuk ke template. Ini kita akan membuat template untuk membuat data streamnya ya, alamatnya. Dari template kita klik new template, kita isi nama template ini, isi nama input output. Nah, tadi ada input data ya teman-teman. Jadi saya isi nama input output. Ini hanya untuk mempermudah saja teman-teman. Nah, hardware-nya teman-teman bisa isi di Arduino, deskripsinya bisa diisi, bisa dikosongkan saja teman-teman. Lalu kita klik done. Nah, selanjutnya kita buat data stream-nya dulu teman-teman ya. Kita klik data stream, kita klik new data stream, lalu pilih virtual pin. Nah, jadi teman-teman diisi ya untuk virtual pin yang akan digunakan. Ini untuk pin 0 tadi saya minimize saja teman-teman biar kelihatan semua enak. Nah, seperti ini teman-teman, udah ada 3 layar project kita teman-teman. Ada skema diagramnya, ada source code, dan ada dashboard blinknya. Pin yang pertama ini kita ikuti program aja teman-teman ya. Ini analog untuk potensio teman-teman. Kita buat di sini namanya potensio. Potensio itu di alamatnya V1 karena ini analog ya teman-teman. Potensio ini jadi kita isi analognya 10 bit analog ya teman-teman, 1024 atau 1023 itu analog, 1024 saja. Dan klik create. Oke, data stream untuk potensio sudah. Kemudian kita tambah lagi data streamnya
Di sini kita membutuhkan cukup banyak ya data stream. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 data stream ya teman-teman. Ketik data stream, pilih virtual pin lagi. Nah, tadi sudah analog, sekarang ketiga ini untuk input digital ya teman-teman. Jadi nanti kita data stream ini untuk LED di blinknya. Kita buat saja di sini LED 1. Nah, ini karena dia digital, dia datanya 0 dan 1 teman-teman. Ketika 0 dia mati dan itu dia hidup dengan alamat ketiga. Dan kita create. Kita tambah lagi teman-teman, new data stream, virtual pin. Sekarang P4. P4 ini ada analog 3, berarti sensor ya teman-teman. Sensor ada di P4. Nah, selanjutnya kita klik lagi data stream, tambah lagi. Tadi P4, sekarang P0 ya teman-teman. P0 ini untuk PWM di blink ya teman-teman. Jadi untuk LED yang ini nih, dan pin 3 Arduino nih. Dan di sini kita isi PWM LED. Oke, benar P0. Kita isi 255 ya maksimal ya. Kemudian kita tambah lagi new data stream untuk V2. V2 ini untuk digital ya teman-teman, 0 dan 1. Ini LED Proteus ya. Nah, LED Proteus ini penamaannya hanya untuk mempermudah kita ya teman-teman. Pilih create. Oke, sekarang kita masuk ke dashboardnya dulu teman-teman. Kita buat dashboardnya, kita klik. Nah, pertama itu kita bebas ya mau mulai dari mana ya. Jadi saya mulai dari slider, nih slider aja. Klik slidernya dan klik setting ini. Slider ini kita pergunakan untuk LED PWM ya teman-teman. Itu ada di pin digital 2 Arduino tadi yang ada di rangkaian Proteusnya. Itu ada di pin 0 ini PWM. Kemudian ada switch di sini teman-teman. Switch, kita klik setting. Data streamnya kita pilih untuk yang tadi itu switch itu ada di pin V2 nih, LED Proteus. Kita save. Selanjutnya kita membutuhkan indikator LED untuk switch di Proteus itu ya, karena ada switch tuh, kemudian memberikan input ke Arduino. Nah, indikatornya LED ini teman-teman. Kita pilih, kemudian LED ini ada di pin nih LED 1, ketiga, kemudian kita save. Kemudian selanjutnya kita butuh untuk memonitoring sensor dan data PWM dari potensio teman-teman. Butuhkan gauk ini 2 ya. Dan di sini kita pilih setting untuk gauk yang pertama nih, kita gunakan untuk sensor ada di pin 4, kita save. Dan yang kedua PWM ya teman-teman ya. Ini potensio V1, kita klik save. Kemudian klik save yang di ujungnya teman-teman. Nah, sudah jadi untuk dashboardnya. Kemudian kita masuk ke menu source ini. Nah, karena belum ada project yang kita buat, jadi tampilnya seperti ini. Pertama kita klik new device, di from template ya teman-teman. Kemudian pilih template yang tadi kita buat, input output, namanya oke, kita create. Nah, ada ID nih teman-teman di ujungnya, kita kopikan pada coding yang sudah kita buat. Oke, kita paste di source code kita compile dulu teman-teman. Dan klik state, lalu export compile binary. Nah, selanjutnya kita masuk ke komunikasinya teman-teman. Kita atur untuk komunikasi klien, port klien dari blinknya dulu. Kita masuk ke dokumen, klik Arduino, library, klik blink, kemudian sini ada script. Nah, untuk blink share-nya ini kita klik kanan, kemudian kita edit. Nah, di sini ada compat nih, ini menggunakan compat dan kita cek di Arduino-nya. Untuk COM pin-nya menggunakan COM1 nih teman-teman. Nah, kita biarkan sini COM1,
kita oke. Nah, kita rubah di sini ya teman-teman. Ini kita buat COM2. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi agak kurang enak aja. Kemudian kita save, kita minimize. Kemudian kita buka untuk SPE-nya ya. Port emulatornya untuk penghubung antara COM dengan Blink client dari Blink-nya. Pertama kita create device-nya, kita pilih Fire, klik next, sudah nih COM1 dan COM2, kita klik finish. Dia otomatis langsung berjalan teman-teman, langsung ready, kita minimize, lalu kita masuk ke Blink client tadi, Blink share. Kita klik kanan lalu kita run. Port komunikasinya sudah berjalan ya. Sekarang kita running untuk program yang ada di Proteus. Sebelumnya kita masukkan dulu programnya teman-teman. Kita klik kanan, pilih edit, kemudian kita cari dimana kita save programnya tadi. Jika sudah ketemu, teman-teman bisa langsung klik file.exe yang paling atas dan open, lalu kita tekan OK. Coba di running. Kemudian untuk menampilkan hasil dari virtual terminalnya, kita masuk ke debug ini dan klik keluar terminal. Oke, sini sudah terkoneksi ya teman-teman. Sekarang kita buka untuk Blink Cloud-nya. Blink Cloud-nya sudah online teman-teman. Nah, di sini sudah bisa terlihat semua teman-teman. Kita coba untuk slidernya dulu ya teman-teman. Oke, LED ini yang hijau sudah menyala teman-teman. Untuk PWM sudah berhasil melakukan pengiriman data ke pin digital Arduino-nya. Kemudian kita coba untuk mengaktifkan LED ini, switch, mengaktifkan LED yang warna kuning. Oke, sudah berhasil. Kita coba untuk mengirim data dari Proteus ke Blink-nya ini teman-teman. Oke, ini berhasil. Switch-nya sudah berhasil menyalakan LED. Ini teman-teman. Matikan. Nah, itu ada delay ya teman-teman. Itu bisa pengaruh sinyal atau timer dari Blink-nya. Kemudian kita rubah untuk nilai dari potensionya, kita naikkan. Nah, untuk potensio di sini untuk jawabnya sudah berubah nilainya teman-teman, di 922. Dan kita coba juga untuk sensor LM35 nya, tambah nilainya. Sensornya mentok di 150 ini teman-teman, kita kurangkan. Oke, di sini sensornya berkurang, tapi nilainya nggak sama teman-teman, nilai di sini sama yang di sini. Ini mungkin ada konversi nilai ya, nanti untuk kita sensornya juga kurang mengerti untuk hal itu teman-teman. Jadi ini proyek kita sudah berhasil untuk melakukan koneksi dari Proteus ke Blink-nya. Kemudian semua komponen sudah berhasil berjalan sesuai keinginan. Kita matikan dulu PM-nya. Oke, sudah berjalan semua teman-teman. Koneksinya aman, tidak ada loss connection seperti itu. Jadi mungkin segini aja dulu untuk video input dan output data ini teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you in the next video.